ibu dan bapak senantiasa dikaruniakan sehat walafiat seperti batin oleh Allah, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita bisa merasakan betapa luar biasanya karunia Allah kepada kita, sehingga hati kita itu inginnya selalu bersyukur. Tidak ada dalam pikiran kita selain rasa syukur dan terima kasih kepada Allah, terutama Allah masih memberikan umur kehidupan, sehingga kita bisa mengumpulkan bekal-bekal kita untuk hari akhirat kita. Jadi inti daripada kehidupan adalah Allah memberikan dan mempersiapkan waktu buat kita agar kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk hari akhirat. Jadi mengumpulkan bekal itu bukan sekarang, Pak. Mengumpulkan bekal itu kalau bisa, apa yang dikatakan Nabi, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena Nabi tahu kehidupan dunia itu hanya sebentar dan semua yang ada di dunia kita tinggalkan. Kalian berangkat hanya dengan beberapa lembar kain kafan, rumah yang kalian banggakan, harta yang kalian banggakan, bahkan pangkat jabatan yang kalian banggakan, semua tidak ada artinya ketika kalian meninggal dunia. Inilah makna kehidupan yang sesungguhnya kalau manusia itu mau menyadari bahwa kehidupan dunia itu semua karunia Allah, sehingga sekecil apapun apa yang kita ada di dunia ini gak bisa kita sombongkan, karena itu semua milik Allah, bukan milik kita. Kamu hanya disuruh menggunakan istilahnya hak guna pakai, silahkan pakai. Tapi nanti kalau pulang yang kalian bawa cuma kain kafan. Nah, bekal yang utama dari iman dan amal soleh itulah yang mengikuti kamu sampai nanti ke akhirat. Jadi ini yang perlu jadi pikiran kita. Mari kita periksa diri sendiri. Mari kita periksa hati kita. Apakah selama umur kita yang sudah 40, 50, 60, 70 tahun kita hidup, 80 tahun kita hidup, bekal apa yang telah kita kumpulkan? Jangan-jangan masih kurang. Karena kenyataannya di Al-Quran rata-rata manusia itu bekalnya kurang. Pertama, ya, waktu datang sakaratul maut, ya, di surat Al-Munafikun ayat 10. Banyak orang-orang yang ketika sakaratul maut datang, dia minta ditunda kematiannya. Ya Allah, tolong tunda kematianku sebentar saja. Aku ingin jadi orang soleh. Tuh, nyeselnya terakhir begitu datang sakaratul maut. Tapi di ayat yang ke-11 kata Allah, nggak mungkin aku tunda, berangkat kamu sekarang. Yang ada air mata darah yang keluar dengan penyesalan. Itu di surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Jangan sampai kita nanti ketika datang malaikat maut, kita teriak, tolong tunda kematianku ya Allah sebentar saja, aku ingin jadi orang soleh. Kayaknya dunia udah gak kelihatan, gak ada. Aku belum kaya raya, enggak tuh. Aku belum punya jabatan, enggak tuh. Yang kepengen jadi orang soleh, satu, itu waktu sakaratul maut. Ini yang udah dikubur, sama yang udah dikubur. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, mereka pada teriak, ya Allah tolong hidupkan aku ke dunia sebentar saja. Itu yang udah mati tuh. Kenapa kamu ingin hidup lagi? Kata Allah, aku ingin beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Gak mungkin. Hebatnya ayat ini bicaranya apa? Ayat ini bicara begini, kalau nanti aku hidupkan kamu kembali ke dunia, paling kamu kembali lagi ke sifat kamu yang asli. Sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat. Coba nih, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Karena ternyata yang husnul khotimah cuma sedikit.
Makanya ayat ini bicara begitu. Dari kebanyakan manusia ketika dia mau mati sakaratul maut, dia teriak minta ditunda. Di surat Al-Munafikun. Bahkan di surat Al-Mu'minun, ya, ayat 99-100, yang udah pada dikubur teriak minta dihidupin kembali karena dia nggak tahan dengan azab kubur. Ini kita cuma ngingetin nih, apalagi yang usianya udah 60-70, ya. Saya sekarang 65. Tapi saya paling semangat kalau bicara kematian. Gak pernah saya merasa tua, rasanya saya masih muda terus. Kalau bicara keagungan, kebesaran Allah, saya rasanya 17, Bu, Pak. Betul. Apalagi kalau dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kepengen lari ke masjid. Dunia udah gak penting di situ. Ketika azan berkumandang, kata Nabi, dunia kecil sekali, bahkan tidak kelihatan, kata Nabi. Kenapa kalian masih memilih dunia dan meninggalkan suara azan? Berapa banyak orang-orang yang selalu menunda-nunda waktu sholat. Tapi kalau ditanya, mereka semua kepengen husnul khotimah. Cuman kepengen, dia tidak pernah membuktikan dirinya. Kalau kepengen husnul khotimah, begitu dengar azan, sholat jangan ditunda. Itu tuh maknanya husnul khotimah. Terus ada sahabat tanya, ya Rasul, apakah untuk menyambut husnul khotimah kami harus sholat di awal waktu? Iya, kata Nabi. Karena Allah berfirman, Innallaha uhibbu as-sholatu ala waktiha. Aku cinta kepada hambaku yang menjaga sholat di awal waktu. Udah gak mau sholat duhur jam 2. Masih ada, Bu, Pak, yang sholat duhur jam 2? Tinggalin. Takutnya apa? Bukan boleh, nggak boleh. Boleh sholat duhur jam 2. Takutnya belum sholat, malaikat maut datang jam 1. Itu, Bu, Pak, maksudnya. Kita kan nggak tahu kematian kapan datang. Belum sholat, mati. Husnul khotimah dari mana? Inilah pentingnya sujud. Jadi pada waktu Bapak Ibu sujud, sekarang nih Bapak Ibu juga sedang sujud. Bukan hanya pada waktu sholat. Surga itu pintunya berapa? 8. Orang yang bisa masuk surga karena sujud. Karena sujud juga 8. Mari kita hitung. 1 kepala, 2 telapak tangan, udah berapa? 3. Dengkul 2, berapa? 5. Telapak kaki 2, berapa? 7. Yang ke-8 apa? Hati. Tuh yang ke-8. Makanya ketika orang sujud, kata Nabi apa? Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Karena hatinya bergetar. Innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang sungguh beriman. Ayat ini tidak mengatakan orang beriman, tapi ada kata-kata yang diselipkan Allah, sungguh beriman. Tuh, artinya membuktikan imannya, bukan hanya mengaku beriman. Karena banyak manusia sekarang kalau ditanya, kamu beriman? Beriman, tapi nggak pernah membuktikan imannya. Maka ayat ini ada kata-kata sungguh beriman. Orang-orang yang sungguh beriman, bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Dan ketika dibaca ayat-ayatnya, imannya semakin bertambah, kata Allah. Selesai sholat, wa ma yatawakkalun, dia serahkan dirinya kepada Allah, dia bersandar kepada Allah, dan dia tidak pernah berharap kepada yang lain selain kepada Allah. Catat, Bu, surat Al-Anfal ayat kedua. Sekarang yang jadi pertanyaan, sudahkah sujud kita seperti itu?
Waktu Bapak Ibu sujud, hati bergetar. Subhanallah. Ya kan, kita sebut Maha tinggi, Maha suci, Maha tinggi Allah. Subhana rabbiyal a'la. Ini makna. Jadi ingat, yang pertama catatannya, surga pintunya 8. Dia hanya bisa dimasuki oleh orang yang sujud, karena sujud juga 8. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Di kepala nih Bu, kalau udah sujud, Ibu kalau punya HP itu coba diketik ya, gambar otak. Ibu buka, klik, gambarnya sujud. Cuman otak yang udah sujud dikotori oleh pemiliknya, sering suudon. Tuh, kotor tuh otak. Tapi kalau otak yang maknanya sujud, memang gambarnya sujud. Ketika kita lihat gambar otak, maka apa maknanya? Gak pernah buruk sangka kepada siapapun. Otak itu selalu baik sangka karena dia sudah sujud. Jadi kita lihat diri kita, kalau masih ada kadang-kadang suudon, belum sujud. Hanya ritual, tapi tidak punya makna. Kepala tuh ya, satu otak. Yang kedua apa? Mata. Ini mata kalau udah sujud nih, senangnya baca Quran. Gak mau ngelihat yang gak manfaat. Kalau dia buka YouTube, yang dibuka YouTube ceramah. Bukan YouTube yang hiburan, yang nyanyi-nyanyi, dangdutan. Gak ada cerita itu kalau dia sujud. Karena apa? Dia ingin menggetarkan hatinya untuk sujud tadi. Dia senang baca Quran. Coba setiap habis sholat fardu itu 5. Setiap selesai sholat fardu, baca aja 2 lembar Al-Quran. 1 hari 1 juz. Betul gak Bu Pak? 1 hari 1 juz. Cuman kenapa males ya? Saya juga nggak tahu. Nanti ceritanya. Oleh sebab itu, mata itu senangnya melihat yang manfaat. Bu, saya lihat ibu nih. Saya doakan semoga ibu umurnya diberkahi. Amin. Tuh, mata yang sujud begitu. Otak yang sujud begitu. Senangnya doain orang lain meskipun nggak kenal. Saya lihat Bapak, ya Allah, ini seorang Bapak ahli surga. Tuh, begitu coba. Gak ada lagi suudon. Itu otak yang sujud, mata yang sujud. Jadi ngelihat siapapun yang ada sangka baik, sangka baik, sangka baik. Dia gak pernah membenci orang lain. Apapun yang dia lihat. Contoh, ya, tetangga saya beli mobil baru, Bu. Kijang Innova. Saya doain. Alhamdulillah ya Allah, kali-kali aja saya bisa pinjem tuh. Jangan ada pikiran, paling-paling ngutang, paling-paling duitnya sekokene. Apa? Itu otak yang udah sujud, jangan dikotori dengan yang begini-begini. Mata yang udah sujud juga begitu sama. Gak mau melihat yang tidak manfaat. Sekarang lidah. Lidah kalau udah sujud, ya, udah gak mau gibah, udah gak mau bicarakan kejelekan orang lain. Tapi kalau dia mau bicara kejelekan, ya Allah, diriku kotor. Tuh, lidah yang sujud. Bersihkan diriku ya Allah. Aku sadar dosa ini banyak benar. Aku gak pernah merasa suci dalam kehidupan. Aku tidak pernah merasa lebih ya Allah, karena aku masih kotor. Karena aku masih kotor, aku tidak mau menjelekkan orang lain. Kecuali udah suci bersih. Mungkin begitu logika kita. Tapi lihat Nabi. Nabi udah bersih, bahkan dijamin surga oleh Allah. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yu'tima ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Itu jaminan untuk Nabi. Tadi lihat kelembutannya. Dia tidak pernah menyakiti orang lain kecuali memberi manfaat. Makanya dikatakan tadi Pak Ustadz tuh, Nabi itu uswah hasanah, teladan kita. Ini kadang-kadang masih kotor, jelek-jelekin orang. Astagfirullah. Cuma nggak pernah sadar. Ya, itu lidah. Selalu dia bicara manfaat, kalau tidak dia diem. Dia hati-hati dalam berucap.
Jangan-jangan ucapan saya menyinggung perasaan orang lain. Sangat hati-hati. Apalagi sampai nyakitin. Orang yang lidahnya sujud udah gak pernah marah. Gak pernah. Istri, suami gak pernah marah. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang mengalirkan kenikmatan rumah tangga. Tuh kalau udah sujud lidah begitu. Tapi kalau dia bicara manfaat, dia berlian. Kalau dia tidak manfaat, dia diam. Diamnya itu kata Nabi, emas. Tapi kalau dia bicara manfaat, berlian. Menyejukkan hati orang lain, itu berlian. Sekarang kita lihat telinga. Nggak mau dengar gosip. Ya, datang ibu-ibu nih lagi ngobrol. Dia datang nih. Lagi ngobrolin orang, dia tinggal. Loh, baru datang kok udah berangkat lagi. Orang manfaat. Ngopo melu-melu. Dusok. Iya. Coba ada yang begitu. Jangan terus nimbrung. Oh ibu ini kan pancen ini. Oh pancen. Astaga. Apa orang nanti? Awit dia yang suka ngono. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu nggak tahu di mana. Kalau di sini, alhamdulillah. Saya nggak ngomong sama, ngomong sama Bapak. Ya, saya sih cuma mengucap alhamdulillah aja, bersyukur aja udah, ya, alhamdulillah. Nah itu dia, itu yang udah sujud itu begitu tuh telinga tuh. Nah orang manfaat dia tinggalkan, tapi dia nasihati dulu. Bu bicaranya yang lain. Ada nggak ibu bertanya kepada saya, Bu, kenapa yang dicontohin kok selalu ibu-ibu? Saya tanya. Bapak-bapak nggak pernah. Karena ayatnya itu menyebut ibu-ibu. Bapak-bapak mah nggak disebut di Quran. Senang gunjing, nggak pernah. Surat apa Bu? Catat, biar ibu tahu. Surat Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat surat 49 ayat 11. Itu yang disebut sering ngerasani elek wong liya, itu ibu-ibu, bapak-bapak nggak pernah ada. Jangan GR Pak ya. Gak ada di ayat. Surat Al-Hujurat ayat 11. Nih saya baca artinya Bu. Ya, jangan pernah kamu menjelek-jelekan orang lain kata Allah. Karena bisa jadi orang yang menjelek-jelekan itu lebih baik dari kamu yang menjelek-jelekan. Perempuan-perempuan yang baik tidak pernah menjelek-jelekan perempuan yang lain. Karena bisa jadi perempuan yang lain lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Perempuan yang disebut dulu. Bapak enggak. Cuman bapak jangan GR. Soalnya bapak-bapak ada ayat yang lain. Senangnya apa? Marah. Sama aja. Iya. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dinasehatin Pak kita sama Allah di surat Ali Imran. Tahan amarahmu kata Allah. Jadilah orang-orang yang pemaaf. Karena aku cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Tuh Pak. Kalau mau dicintai Allah, tahan amarah, pemaaf. Kita kan pernah ya Pak pulang udah capek, begitu buka meja melondang, nggak ada apa-apa. Goreng telur dewe, iya, ngeplok telur gampang. Sego dibuka, waduh garis sidik, melihat dewe. Jangan nesu-nesu, bojo kayak apa ini? Istri apa seperti ini? Mereka dipikiri arisan aja. Itu orang. Ya kadang-kadang begitu Pak, kita nggak merasa. Tapi kalau kita tahu semua ada ayatnya, kita hati-hati dalam menjalani hidup. Bu, saya kasih tahu, kalau kita lagi menggunjing, tahu-tahu mati, wis kayak apa coba? Tak kok sakit. Lagi gunjing mau nangge, peleti, bom mati. Bapak Ibu pernah lihat YouTube? Ya, ada berita di TV, lagi dangdutan, ya sampai blek mati. Oh ya apa? Padahal waktu dia joget nggak sadar pakai topi putih. Astagfirullah.
Peci ini, jilbab ini menggambarkan bahwa kita dihijab dari perbuatan-perbuatan buruk. Karena apa? Hati kita sujud. Jadi ibu pakai jilbab bukan aura kecantikan itu dari luar, dalamnya juga cantik. Karena apa? Sujud tadi. Dah, tuh kepala tuh. Ya, baru kepala. Bisa 2 jam nih Pak. Makanya sebelum sujud, kepala itu disucikan dulu pakai air wudhu. Ada nggak yang mau sholat dia langsung sholat? Nggak ada. Ada yang mandi dulu bahkan. Ya, kalau subuh tuh mandi dulu, habis mandi langsung dia toharoh. Disucikan dulu, baru dia sujud kepada Allah. Karena Allah suci, maha suci, subhanallah, maha suci. Dah, itu kepala tuh. Ternyata Pak, di Al-Quran nanti pada hari kiamat kepala mau bicara. Selama ini kita yang tahu tangan dan kaki ya Pak, di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut-mulut dikunci, ada suatu hari mulut dikunci, bicara kaki dan tangan mereka sebagai saksi tentang apa yang mereka perbuat ketika hidup di dunia. Ternyata mata bicara, pendengaran bicara, di surat yang lain. Kulit bicara, catat dulu surat 41 ayat 22. Kamu tidak bisa bersembunyi dari kesaksian matamu. Kamu tidak bisa bersembunyi dari pendengaranmu. Dan kamu tidak bisa bersembunyi dari kulitmu. Mau ngomong apa kita coba? Hakimnya siapa? Hakimnya Allah. Kita terdakwa. Pernah nggak Bu Pak berpikir gitu? Nanti hari kiamat hakimnya Allah, saya disidang, saya dihisab, terdakwanya saya, dan mulut saya dikunci saat itu. Yang menjadi saksi, yang bisa membela adalah organ-organ tubuh kita. Pernah nggak kita pikir gitu coba? Mulut kita dikunci, nggak bisa bela diri. Nah sekarang mah gampang. Saya ini sidang silahkan. Kok bar sidang tak bayar beres. Itu saya ini. Iya. Tapi besok di hadapan Allah, Allah bilang begini. Kamu ingat nggak waktu itu hari Rabu tanggal sekian jam sekian kamu lagi ngapain? Langsung dia nunduk tuh orang. Kata Allah, malu ya. Iya. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi berbuat dosa. Kamu lagi menjelek-jelekan orang lain pada saat itu. Ingat nggak kamu? Itu nanti ada pertanyaan gitu. Maka Bu, mulai sekarang nih mumpung masih sehat, semua itu kita hapus. Kalau bisa nanti Bapak Ibu tidak dihisab. Amin Bu. Amin. Iya, karena ada ayatnya. Bigoiri hisab. Ada orang-orang yang aku bebaskan dari hisab. Begitu dia datang di hadapanku, aku langsung mengatakan kilat khulil jannah. Masuk ke surga. Bayangkan. Surat apa? Yasin tuh. Orang sering yasinan masuk rapal. Kilat khulil jannah, masuk ke surga kata Allah. Coba. Ada nanti orang gitu karena ada ayatnya. Pada pengen kan? Iya, nggak dihisab. Begitu duduk di hadapan Allah, bahkan ada yang berdiri, kata Nabi, tidak mungkin bergeser kakimu sebelum kau bisa menjawab pertanyaan Allah pada sidang itu. 4 pertanyaan. Pertama, umurmu kau gunakan untuk apa? Ilmumu kau gunakan untuk apa? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Waktu sehatmu kau gunakan untuk apa? Ini yang keempat yang ngeri. Waktu sehat saya, kata tangan, boro-boro ke masjid, ya Allah. Kadang-kadang sholat liwat. Tapi bukan di mas ini Bu Pak, ingat ya. Ini ada, mungkin cerita di luar. Iya betul. Yang keempat yang bahaya, waktu sehatmu kemana aja? Kenapa waktu mau mati kamu minta untuk ditunda kematiannya? Dah, itu kepala, ya. Selesai. Tangan nih. Tangan yang sujud kalau dia kerja nggak mau korupsi.
Itu mereka yang korupsi tangannya nggak pernah sujud. Haji 3 kali, prek. Boro mabrur. Kok pengen dipanggil Pak Haji? Harusnya berat beban haji itu. Makanya ini Pak Ustadz tadi ngomong, nama saya disebut Haji. Saya ngeliat, aduh abot men. Titel haji itu abot banget. Iya. Tapi ada yang nentang, ada. Aus larang-larang rono kok, mau dipanggil Pak Haji wajar. Ada yang nentang. Mangkat sangat, nabungnya sepirang tahun, nunggunya pirang tahun. Ya dipanggil haji wajar. Saya jawab, tidak ada Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Haji Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada Haji Umar bin Khattab. Tidak ada. Karena kalau kau ada beban haji di depan itu, bebanmu hidup makin berat. Kau harus tunjukkan di hadapan Allah bahwa kau seorang haji. Korupsi coba, astagfirullah. Umroh puas berkali-kali umroh. Ini yang pada gak terasa nih yang begini. Karena apa? Tangannya gak sujud, cuman pura-pura etok-etok gitu loh. Iya. Ada yang nampar, ada RT. Itu istrinya langsung, tanganmu gak pernah sujud, tunjuk aja tuh suami yang begitu, kepalanya. Buat apa tanganmu sujud kalau nampar saya? Itu harus tegas di hadapan Allah. Gak usah takut, Bu. Wah, ini kan ditampar meneh, Pak Os. Harusnya ya sadar suaminya digituin sama istri. Boleh, gak apa-apa, tunjuk aja. Lidahmu itu sujud apa orang? Kok ngamuk-ngamuk neng omah ngopo? Tapi yang jadi ibu jangan santai. Kalau ibu mau arisan, meja makan penuhin dulu, Bu. Tapi orangnya duitnya, Pak. Aku udah gak bisa jawab. Bu, ya, hidup ini indah. Satu catatan, masukkan dalam hati ibu ada Allah. Udah, hidup itu akan tenang. Orang mau ngomong apa ke kita, jawaban kita cuma satu, ada Allah. Dan Dia tidak pernah meninggalkanku. Ya, kemudian kaki ini yang sujud. Kaki kalau udah sujud, itu paling senang ke masjid. 5 waktu berjamaah. Udah gak mau sholat di rumah. Betul. Lah gimana coba? Nyata nih, kenapa? Kaki yang sujud dia senang ke masjid. Ibu buka pintu di rumah, melangkah baru 1 langkah keluar dari pintu rumah, langkah kaki kanan kata Nabi mengangkat derajatmu di sisi Allah. Langkah kaki kirimu menggugurkan dosa-dosa, ayunan tanganmu nanti memudahkan kau ke surga. Itu Nabi yang bilang. Siapa yang nggak semangat karena Nabi udah ngomong gini coba? Itu tadi maka saya bilang kalau kita dengar azan kita pengen cepat lari, syukur 5 menit sebelum azan sudah duduk di masjid. Ada nggak masjid-masjid gitu? Ada, itu aja Bu. Masjid mana? Al-Mubarak, pesantren. Itu 5 menit ya. Sebelum azan dia udah duduk. Karena Nabi nyontohinnya gitu. Nyontohinnya gitu. Itu kaki yang sujud udah gak mau melangkah ke tempat-tempat yang tidak manfaat. Dia merasa rugi. Datang undangan pengajian, kaki udah bicara, tako Pak, tako Bu. Oh, iya dia ngomong. Sebelum nanti di akhirat dia ngomong di dunia. Mangkat Pak, ini hati kok kepengen gitu. Gak mau saya disibukkan dengan yang lain selain saya datang ke pengajian. Maka pengajian di mana-mana penuh, harusnya seperti itu. Karena apa? Ketika dia lagi duduk di pengajian, sesungguhnya dia duduk di taman surga. Ini Bapak Ibu sekarang duduk di taman surga nih. Bukan duduk di masjid ini. Catat ayatnya Bu. Surat 51 ayat 15-16. Itu semua ada ayatnya. Bukan kata saya, bukan kata Nabi. Allah sendiri yang bicara. Innal muttaqina fi jannati wa uyun.
ahidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Orang yang di hatinya ada takwa, mereka aku dudukkan di taman surga dan mata air. Dan mereka senang berbuat kebaikan. Itu ayat 16-nya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu duduk di masjid berbuat kebaikan apa enggak? Berbuat kebaikan. Jadi Bapak Ibu ini sekarang duduk di taman surga. Itu yang bikin kita semangat. Maka ketika suara azan, Bapak Ibu bukan mau ke masjid. Karena kalau pikiran mau ke masjid, boteng, benar-benar berat. Tapi kalau otak kita, saya mau ke surga, lari lupa kita ke masjid. Betul. Karena apa? Orang sujud itu, Bu, Pak, pikirannya alam kubur. Nggak mikir dunia. Ketika azan berkumandang, pikiran dia berubah. Yang dia pikir alam kubur, bukan dunia. Jadi nggak ada berat, yang ada semangat. Maka aku ingin menuju surga Allah. Karena ayatnya tadi itu, Bu. Surat Az-Zariyat, surat 51, ayat 15-16. Makanya kalau ngaji dengan saya buat catatan, Bu, Pak. Biar nggak hilang ilmunya. Jujur saja. Karena itu bekal terindah yang nanti kita bawa ketika kita masuk ke alam kubur. Nggak ditinggal. Motor, mobil, rumah, semua ditinggal. Ditinggal semua. Itu kaki yang sujud, kaki yang selalu sadar. Begitu dia dapat undangan pengajian, mangkat Pak, mangkat Bu, ojo turu ae. Itu makin ngomong, iya benar. Cuman alhamdulillah saya sering suruh dapat amanah untuk mengisi pengajian. Aneh rata kopi, nggak takut terus, ya kan? Nah itu artinya gitu. Tapi bagi yang diundang pun hadirlah gitu. Karena itu bekal terindah. Sahabat yang namanya Abi Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bekal apa yang timbangannya nanti pada hari kiamat paling berat kebaikannya di sisi Allah? Apa kata Nabi? Berangkat ke masjid. Coba bayangkan, berangkat tuh udah gak mau sholat di rumah. Apalagi yang udah umroh, yang udah haji, ya. Kenapa? Kalau dia udah haji umroh, dengar azan, jawabannya apa, Bu? Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, ala syarika laka labbaik. Aku datang ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Itu kalau udah haji umroh. Insya Allah nih, yang sekarang nih, ya, sudah masuk besok tanggal 1 Zulhijjah. Prosesi haji dimulai, ya. Mereka harus menyiapkan kekuatan. Kita doakan. Yang katanya panas 45 derajat, semua jemaah haji Allah jadikan merasakan kesejukan. Yang katanya sulit, Allah beri kemudahan. Yang katanya berat, Allah beri keringanan. Yang katanya jauh, Allah dekatkan. Jemaah haji kita pulang ke tanah air membawa predikat haji mabrur. Dan tanda yang paling utama kata Nabi, hajinya 5 waktu berjamaah di masjid. Itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Yang terakhir, yang sujud hati kita. Ya. Kata Nabi, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, baik seluruh tubuh. Segumpal daging itu hati. Kalau buruk, buruk seluruh tubuh. Jadi hati yang sujud, tidak ada sekecil apapun dalam hatinya rasa iri dan dengki kepada orang lain. Itu hati yang sujud. Senangnya hati itu mendoakan kebaikan orang lain. Bapak Ibu lagi jalan pagi, ada yang naik sepeda, tahu-tahu disalip sama suami istri masih muda. Kita mau udah tua, pelan naik sepeda, disalip. Kita doain, ya Allah, jadikan suami istri itu sakinah, mawaddatan warahmah. Bisa nggak kita gitu? Iya. Udah nggak ada pikiran-pikiran yang
nggak ada pikiran negatif. Semua hati ini disambung ke otak sehingga apa? Semuanya positif. Catat Bu, surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 94. Itu langsung dicatat oleh Allah kebaikan-kebaikanmu. Ini Bu Pak yang bikin semangat nih. Lihat, yang nyatat Allah, bukan malaikat. Kami catat kebaikanmu. Kalau di surat Qaf, ya, di surat Qaf ayat 17-18, itu Raqib Atid yang mencatat kita. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat dosa, keburukan. Tapi di surat Al-Anbiya ayat 94 kata Allah, aku yang mencatat, kami yang mencatat. Bayangkan coba. Siapa yang gak pengen semangat kalau seperti ini? Itu yang ada di pikiran kita karena hati sujud. Satu, ya. Tidak ada rasa iri dan dengki kepada orang lain. Tidak ada sekecil apapun hati kita ingin membenci dan memusuhi orang lain. Pertama itu, ya, nggak ada rasa iri dengki, bersih. Qalbun salim. Yang kedua, hati yang sujud, penuh dengan kelembutan. Apa makna penuh dengan kelembutan? Dia tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Itu hati yang sujud. Nih kita lihat anak-anak nih ya. Kadang-kadang kan ada nih orang tua cah cilik macam-macam. Piye kok nek gede? Itu banyak tuh saya dengar tuh. Bukan begitu. Kita lihat anak-anak, ya Allah, anak-anak dosanya masih sedikit dibanding dosa saya. Tuh, hati yang sujud. Positif terus. Dosa saya udah banyak bener. Lihat anak-anak SD, SMP. Dosamu masih sedikit. Dosa saya udah banyak. Lihat bapak yang lebih sepuh dari saya, bapak 75, bapak mungkin lebih, ya, yang lebih sepuh dari saya baru 65. Apa yang saya pandang? Bisa jadi amal bapak lebih banyak dari amal saya. Positif yang kita lihat. Itu hati yang sujud, nggak pernah ada negatif sekecil apapun. Itu yang kedua. Dia tidak pernah merasa lebih dari orang lain, tapi yang ada dalam hatinya rendah hati. Apa orang rendah hati, Bu? Tandanya dia tidak pernah merasa lebih soleh. Dia tidak pernah merasa lebih suci. Mohon maaf, kasarnya begini. Dia tidak pernah merasa lebih ustaz. Dia tidak pernah merasa kiai. Dia tidak pernah merasa habib. Oh, kiai melecehkan santri kok. Tuh kalau dekat mesti saya tonjok benar tuh yang begitu. Kiai kok ngacain santri. Piye? Berapa tahun Pak kita berdiri di pesantren? 14 tahun lebih. 2014 Bu, mulai berdiri. Ustadz nih pembina. Lihat dengan adik-adik kita, Bu. Bersahabat seperti seorang anak dengan bapaknya. Disayang dengan luar biasa. Santri-santri kita itu disayang luar biasa. Lah kok pesantren-pesantren yang di Depok, yang di Jawa Timur, santri dilecehkan, kiai keprok. Ngomong kiai kok koyo ngono, kiai apa? Betul, Nabi aja marah coba. Yang begini-begini ini Nabi marahnya luar biasa. Iya. Nah itu hati yang sujud. Yang terakhir hati yang sujud. Kalau bahasa Jawa semeleh. Semeleh apa Pak? Apa sih maksud semeleh itu? Saya sering dengar tuh. Pasrah. Nah itu dia. Itu hati yang sujud, dia pasrah. Jadi sujud ini kesimpulan akhirnya bukan pada waktu Bapak Ibu sholat. Pada waktu Bapak Ibu bergaul dengan sesama, Bapak Ibu juga lagi sujud. Nggak mau nyakitin orang. Nggak mau nyusahin orang, kalau bisa memberi manfaat. Jadi sujud itu bukan pada waktu sholat. Selesai sholat, dia kembali ke masyarakat, dia sujud. Apalah maknanya? Nggak pernah sombong. Nggak pernah sombong.
Sahabat pernah bertanya terakhir, karena sampai jam 7 terakhir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ibu, sini dulu ya. Nah, bertanya kepada Nabi, sujud yang seperti apa yang bisa menghasilkan itu, kata Sayyidina Ali. Hatimu itu, kata Nabi, mendominir kepalamu, tanganmu, kakimu, dan semua anggota tubuh. Maka lihat, yang ditoharoh, kata Nabi, yang diwudukan itu anggota tubuhmu yang sering berbuat dosa. Betul apa enggak? Ya. Itu yang diusap dengan air wudu, itu anggota badanmu yang sering berbuat dosa. Kepala, tangan, kaki, telinga, semua. Itu anggota tubuh yang perlu diselamatkan ketika kau meninggal dunia. Begitu dengar kata-kata meninggal Sayyidina Ali, langsung menangis karena dia ingat alam kubur. Maka sekali-kali, kata Nabi, kau merenung dirimu seandainya kau meninggal siang hari, malam pertama saya di alam kubur, apa yang akan terjadi dengan diri saya? Coba lupa, merenung sekali-kali kayak begitu. Jadi pikiran kita gak dunia terus, akhirat. Ini Nabi yang bilang, seandainya kau meninggal siang hari, kau dikubur siang hari, pernahkah kau berpikir malam pertama di alam kubur, apa yang akan terjadi dengan diriku? Satu, yang kedua Nabi ngomong lagi, seandainya kau bisa mendengar orang-orang yang di alam kubur seperti aku, kata Nabi, hidupmu pasti tidak tentram. Kau pasti lebih banyak menangis daripada tertawa-tawa. Bayangin, kalau kau bisa mendengar orang-orang yang di alam kubur seperti aku mendengar, pasti hidupmu tidak nyaman, kau pasti lebih banyak menangis daripada tertawa-tawa. Apa ya Rasul yang kau dengar? Berapa banyak orang yang teriak-teriak di alam kubur, aku tidak ingin ditimpakan kepada umatku. Lihat yang dipikir Nabi umat, bukan keluargaku, istriku, anakku, bukan umat yang dipikir Nabi. Aku tidak ingin, aku mohon kepada Allah melalui malaikat Jibril, sampaikan pesanku kepada Allah, jangan kau azab umatku. Maka turun hadis yang luar biasa. Sebelum kalian tidur malam, baca surat Al-Mulk. Syukur kalian hafal 30 ayat. Baca surat Al-Mulk setiap sebelum tidur malam, karena kau akan bebas dari azab kubur, kata Nabi. Ini Pak Bu yang bikin semangat kita. Gak pernah ngerasa tua kita. Rasanya muda terus kalau kita bicara kematian. Karena itu yang akan kita alami. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Insya Allah, Bapak Ibu, kalau memang datang waktunya dipanggil pulang, semua dikaruniai husnul khotimah. Amin. Catat ayatnya Bu, husnul khotimah. Surat 16 ayat 32. Indah betul ayat itu. Sampai malaikat sebelum mencabut ruh ibu dan bapak mohon izin. Bayangkan, nggak main cabut. Kalau yang suul khotimah mah main tarik aja. Makanya banyak yang meninggal melotot, mulutnya mangat. Saking bencinya tuh malaikat maut, begitu dia datang tarik jeret langsung. Udah tuh nggak bisa apa-apa. Makanya ada jenazah yang pernah lihat diikat pakai perban, itu karena mulutnya mangat dia. Tapi orang-orang yang husnul khotimah di surat An-Nahl surat 16 ayat 32, malaikat minta izin dulu dengan mengucapkan Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Kata malaikat, selamat atas kamu, kalau kamu akan dimasukkan ke surga tentang apa yang telah kau perbuat ketika hidup di dunia. Indah gak Bu Pak? Indah ya, indah betul. Bayangin, malaikat mau minta izin, gak main cabut nyawa. Itu riwayat tafsirnya menurut Ibnu Katsir begini ayat itu. Bapak Ibu sebelum meninggal digendong, ya,
dibelai kepalanya seperti seorang ibu membelai bayinya. Itu malaikat maut Israel. Kemudian diciumi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena Allah perintahkan, itu hamba-Ku yang Aku cintai. Malaikat maut tidak berani macam-macam. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kata Allah. Dia akan kembali kepadaku dengan ridho dan Aku ridhoi. Itu intinya. Ayatnya pendek, Bu. Nah, kalau bisa setiap ibu sholat sunat, baca tuh sholat sunat. Qobliyah, ba'diyah, ibu baca tuh. Pendek kok ayatnya, surat 16 ayat 32. Tapi Su'ul Khotimah ayatnya panjang. Coba catat, Bu, Su'ul Khotimah. Perlu nggak? Ntar takut lagi baca. Iya, Pak, mengerikan, ditempeleng sama malaikat. Bayangin. Sampai ada orang yang dipukul sama malaikat. Itu di ayat yang lain. Perlu saya kasih tahu ayatnya, Bu? Iya. Ngeri ini saya baca ayat ini merinding terus terang. Surat Al-An'am ayat 93. Surat ke-6 dari Al-Quran ayat 93. Ditempeleng, Pak, sama malaikat. Coba. Sama malaikat Israel. Lah saya ditempeleng Bapak aja merah sakit. Lagi kok malaikat langsung gak sadar. Kok cuma bisa begitu. Gak bisa mati-mati tuh. Udah mau ditarik tahan. Terus rasa no. Kata malaikat itu. Oke. Beda kan dengan tadi yang husnul khotimah. Dibelai kepala, diciumi ibu dan bapak dengan cinta. Insya Allah kita semua nanti seperti itu. Baiklah, tepat jam 7. Saya amanah aja dengan Pak Ustadz ya. Pak, tekan jam itu siap. Yuk Pak, Bu, kita berdoa kepada Allah. Mari kita lupakan dunia kita. Ya, kita lupakan. Mari kita ingat alam kubur kita. Mari kita ingat alam akhirat kita. Bagaimana nanti ketika saya berada di alam barzakh. Ya, insya Allah semua itu akan merasakan keindahan. Sampai malaikat datang nih, malaikat Mungkar Nakir datang, boro-boro tanya yang lain. Apa kata beliau? Naumatal arus. Tinggallah kau di sini dengan tenang dan penuh kebahagiaan. Karena Allah melindungimu sampai kau dibangkitkan ke hadratullah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Dia gak tanya man robuka, waman nabiyuka, waman dinuuka. Gak ditanya tuh malaikat Mungkar Nakir. Dia langsung mengatakan ketika melihat wajah ibu dan bapak bercahaya. Karena apa? Karena sujud. Itulah indahnya orang-orang yang husnul khotimah. Tidak ditanya oleh Mungkar dan Nakir, melainkan mereka menyambutnya dengan penuh cinta. Tinggallah kau di sini dengan tenang, tinggallah kau di sini dengan nikmat, karena Allah mencintaimu. Indah betul. Ini Bu Pak yang perlu kita kejar, mumpung masih sehat, sebagai bekal kehidupan kita kelak di alam akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adli sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa tahdhiruna biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna bi awsalgoya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Latif, ya Aziz, ya Ghafar, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Mujib,
ya Wahhab, ya Allah, inilah kami yang Engkau saksikan, hamba-hambamu yang lemah tiada daya, ya Allah, tanpa Engkau berikan kekuatan. Kami hanyalah hamba-hambamu yang miskin, tanpa Engkau beri kekayaan. Kami hanyalah hamba-hambamu yang bodoh, tanpa Engkau memberi ilmu pada kami, ya Allah. Bahkan mungkin kami semua sesat tanpa hidayah dan petunjuk-Mu, ya Allah. Maka oleh sebab itu, ya Allah, dengarkanlah rintihan-rintihan kami, ya Allah. Karena hati kami yakin Engkau Maha mengijabah setiap doa. Kami sadar, ya Allah, bahwa selama puluhan tahun kami menjalankan kehidupan, banyak sekali hilaf dan kesalahan yang kami lakukan. Tetapi hati kami hakul yakin kepadamu, ya Allah. Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun, Engkau Ghafurur Rahim. Oleh sebab itu, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan ibu bapak kami, baik ibu bapak kami yang masih sehat, apalagi ibu bapak kami yang telah meninggal dunia. Bagi ibu bapak kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, kasihi dan sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kami kecil. Ya Allah, muliakan alam barzakh ibu bapak kami, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan tinggalkan kami dalam kehidupan ini. Kami ingin selalu dekat denganmu, ya Allah. Kami mengharap cintamu, ya Allah. Ya Allah, tanpa itu semua kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan. Karena semua kebaikan datang darimu. Karena Engkau kasihan dengan kami sebagai hamba yang lemah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada akhirnya kami pasrahkan sisa umur kami ini ke dalam hangatnya belayan dan pelukan erat cintamu. Kalau ada penyakit di tubuh jemaah ini, angkat penyakitnya, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah. Ganti dengan kesehatan walafiat zahir dan batin, agar mereka bisa beribadah dengan penuh kenikmatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkanlah rintihan doa-doa kami. Kabulkan, ya Allah, rintihan ampunan-ampunan taubat kami, ya Allah. Terimalah semua itu dengan keridhaan-Mu, ya Allah. Karena sesungguhnya kami hanyalah hamba-Mu yang lemah tiada daya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, kalau ada kesalahan itu pasti datang dari diri saya. Mohon buka untuk maaf. Tapi kalau ada kebaikan, ada hikmah, itu mutlak hanya datang dari Allah yang mencintai ibu dan bapak. Jazakumullah khairan katsira. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu, Pak Kapur, Pak Putri, Pak Di, Budi, Saudara Kadang, semangat terus ya. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah kula, makasih ingkang satu kesepan kawin tausiah, sopan kumansani, mungkin saya sampai semangat, sampai iman serta wanita datang Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sampai kapan nabi atau engkau penjodohnya akhirat. Amin. Monggo kita sambungi, kita syukuri dan jarakan yang kita menikah nanti melakukan hamdalah. Kirang ngamun manten, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.